Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, ada doa yang selalu kita ingat dan selalu kita baca. Bahkan doa ini kita hafal semenjak kita kecil, semenjak kita di TK. Doa yang salah satu doa yang pertama kali diajarkan oleh guru-guru kita, bahkan oleh orang tua kita, adalah doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kami keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat, bebaskan dari siksa api neraka. Intinya kita ingin selamat, intinya kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Tapi dengan seiring perjalanan waktu, kita terkadang melakukan sesuatu yang terkadang menjadikan kita bukan menjadi orang yang selamat, menjadi orang yang bahagia, tetapi kita menjadi orang yang celaka, menjadi orang yang tidak bahagia, menjadi orang yang rugi bahkan. Maka dari itu ada peringatan dari Rasulullah SAW di dalam salah satu sabdanya. Beliau mengatakan, alamatus syaqawah, tanda-tanda orang yang celaka dunia akhirat dari pandangan Allah dan Rasulnya itu ada 4 arba'atun. Yang pertama, siapa orang yang celaka kata Rasulullah? Nisyanuz dzunub, orang yang suka melupakan dosa-dosa yang dikerjakannya, dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Dia lupakan, dia anggap dosa itu adalah perkara remeh. Dia menganggap bahwa dosa itu adalah hal kecil. Oh, bisa diperbaiki, bisa dihapuskan dengan kita bertaubat, dengan kita beristighfar. Kalau kita terus menganggap bahwa dosa itu perkara yang mudah dan bahkan bisa diampunkan, kita akan terbiasa melakukan satu kesalahan. Padahal apa? Kita tidak, sesuatu dosa kecil akan terus akan menjadi besar ketika ma'as istimror, ketika kita lakukan terus-menerus. Dan dosa besar yang pernah kita kerjakan itu akan bisa terhapuskan kalau hari-hari kita dengan terus ma'al istighfar, dengan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka agar kita tidak menjadi orang celaka alias menjadi orang yang selamat, selalu ingat dengan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Artinya mengingat dosa sebagai rem untuk kita, sebagai pengingat kepada kita, tazkirah kepada kita, agar kita tidak melakukan kesalahan lagi, agar kita tidak jatuh di lubang yang sama. Makanya tadi kita setiap hari terus mengintrospeksi diri, bermuhasabah, beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang celaka kata Rasulullah, zikrul hasanat, aku bilang auruddat indallah. Orang yang selalu mengingat dan menyebut-nyebut kebaikan yang dia pernah kerjakan, kebaikan yang dia pernah lakukan, sehingga kebaikan yang pernah dia lakukan yang selalu dia ingat, dia akan merasa sombong, dia akan merasa puas. Oh, saya sudah berbuat baik dengan dia, saya banyak berbuat kebaikan dengan dia, dia tidak bisa seperti itu kalau bukan karena saya, apalagi punya pikiran seperti itu. Padahal kata Rasulullah, indallah, di sisi Allah, aku bilang aruddat, diterima atau ditolak amalan kita. Kita belum tahu, kita belum pasti. Maka dari itu, agar kita tidak celaka, lupakan kebaikan yang pernah kita berikan, lupakan kebaikan yang pernah kita lakukan kepada orang lain, agar biarlah hanya Allah saja yang tahu dan hanya Allah saja yang akan menyimpan kebaikan kita, yang mana kebaikan itu nanti kelak akan menolong kita di yaumil akhir. Yang ketiga, kata Rasulullah, orang yang celaka siapa? An-nazru man fawqahu fit dunya, orang yang selalu melihat ke atas dalam urusan dunia, sehingga dia menjadi orang yang tidak pernah merasa puas. Dia menjadi manusia yang tidak pernah bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah, karena dia selalu melihat urusan ke atas. Dia menjadi orang yang tidak mau kalah, sehingga untuk menjadi orang yang lebih baik lagi daripada yang dia lihat dalam urusan dunia ke atas, sehingga dia bisa saja melakukan perkara-perkara yang tidak diperbolehkan, menghalalkan berbagai macam cara. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi agar kita tidak celaka, jadilah orang yang selalu melihat ke bawah dalam urusan dunia, sehingga menimbulkan rasa syukur yang begitu besar dalam diri kita. Ingat, Rasulullah mengingatkan bahwa orang yang kaya sesungguhnya adalah orang yang pandai bersyukur terhadap apa yang Allah titipkan kepadanya. Dan yang keempat, orang yang celaka kata Rasulullah, an-nazru mandunahu, orang yang melihat ke bawah, fitin awil ibadah,
dalam urusan agama atau dalam urusan ibadah. Dia lalu melihat ke bawah, dia aja yang sudah haji tidak pergi ke masjid, apalagi saya. Dia saja yang sudah pergi ke tanah suci tidak menutup aurat, tidak pakai hijab, apalagi saya yang belum haji. Ini orang-orang yang selalu melihat ke bawah dalam urusan ibadah, dalam urusan agama, sehingga tidak memberikan semangat untuk dia, tidak memberikan etos semangat dia untuk berbuat kebaikan, beribadah, karena dia selalu melihat ke bawah dalam urusan agama. Agar kita tidak celaka dalam urusan melihat sesuatu dalam urusan agama, kita lihat ke atas dalam urusan agama. Ya Allah, kalau dia saja bisa begitu dalam ibadah, kenapa saya tidak? Dia yang tidak sempurna saja, dia yang mohon maaf kakinya cacat kok rajin ke masjid, apalagi saya. Kok dia yang tidak sekaya saya, dia bisa rajin sedekah, apalagi saya. Sehingga memacu kita untuk lebih semangat lagi dalam beribadah. Fastabiqul khairat, kata Allah, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Yuk, jadikan kita menjadi orang-orang yang selamat, jangan menjadi orang-orang yang celaka. Dengan tadi kita melakukan perkara tadi yang sudah diwasiatkan, yang sudah Rasulullah berikan gambaran agar kita hidupnya selamat dunia akhirat. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Selamat mencoba.